Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa kerjasama LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya dalam kegiatan Ramadan Menyapa. Mudah-mudahan selama 1 jam ke depan kita sama-sama dapat menyimak tausiah yang disampaikan nanti oleh narasumber. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RCTV yang berbahagia, pada hari ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu seputar menggapai keberkahan Ramadan dengan Al-Quran. Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, orang tua kita, guru kita, ya, Bapak Kiai Haji Wawan Arwani. Selamat datang Bapak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Beliau kebetulan juga Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon yang tentunya akan membersamai kita dalam program Menyapa pada kali ini. Pak Kiai, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-9 kalau tidak salah di bulan Ramadan. Tentunya banyak keberkahan yang dapat kita raih. Nah, salah satunya melalui Al-Quran tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Kiai itu seperti apa cara menggapai keberkahan tersebut di bulan Ramadan, khususnya melalui Al-Quran itu? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'dah. Para pemirsa SCTV dimanapun Anda, RCTV dimanapun Anda berada yang kami hormati, saudara moderator yang Zainal, Pak Zainal yang menemani Ramadan Menyapa pada hari ini. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam rangka bersama-sama mensyukuri nikmat Allah bahwa kita dipanjangkan umur dan dihormati sampai kepada bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang segala rupa lah, kira-kira seperti itu. Pada hari ini kita akan coba membahas beberapa hal terkait dengan Ramadan dan Al-Quran. Dua hal yang berbeda, tetapi sesungguhnya keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Keduanya mulia, keduanya istimewa. Paling tidak bisa kita lihat dari fakta bahwa apapun pada akhirnya yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi yang paling istimewa, yang paling utama. Semua yang apapun ini. Al-Quran itu dari Allah, jelas kalau Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran wahyan min indillah. Karena menerima Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian menjadi afdhalul anbiya wal mursalin. Menjadi pemimpin para nabi dan utusan Allah. Yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Membawa Al-Quran. Karena itu maka kemudian Malaikat Jibril alaihissalam juga mendapatkan pangkat derajat yang luar biasa. Sayyidul Malaikatil Muqarrabin. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibrilil Amin itu pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka kemudian bulan Ramadan mendapat juga predikat yang mulia. Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan. Bahwa ada satu pertanyaan yang dulu pernah diajukan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Sahabat Ibnu Abbas itu pernah ditanya 3 hal. Salah satunya ditanya, ma khairus syuhur, bulan apa yang paling bagus? Beliau menjawab, khairus syuhur Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling baik. Lah, Ramadan kenapa menjadi mulia seperti ini? Karena dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu tadi saya menyebut bahwa antara Ramadan dengan Al-Quran memang 2 hal yang berbeda tapi berkait secara langsung. Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran di sana. Karena itu kemuliaan Ramadan tentu akan menjadi bertambah bagi siapapun yang menemuinya. Manakala secara maksimal dia memanfaatkan kemuliaan ibadah di bulan Ramadan itu dilakukan. Salah satunya adalah biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran, mengqiraahkan Al-Quran, apalagi mentilawahkan Al-Quran saja sudah sangat luar biasa. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ya. Menarik memang ketika kita berbicara Al-Quran karena semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Oke, terlebih tadi disampaikan bahwa 2 hal yang berbeda tapi keterikatannya sangat kuat gitu. Bulan Ramadan bulan yang berkah, Al-Quran pun di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Banyak. Itu. Ada mungkin hal-hal lain yang kenapa kemudian keduanya itu semakin erat gitu kira-kira Pak Kiai antara Al-Quran dengan Ramadan ini. Di samping tadi memang bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran pada waktu bulan tersebut gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak Kiai? Ada banyak perintah dari Rasulullah SAW bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini hendaklah kita membaca, tapi perintahnya itu tidak qiraah, tidak tilawah, tapi tadarus. Tadarus, ya betul. Iya. Tadarus tentu punya makna yang berbeda dengan qiraah dengan tilawah. Kalau tilawah barangkali hanya satu arah, hanya seorang saja yang membaca. Tapi kalau tadarus itu gantian membaca, giliran mendengarkan. Ini yang karena itu maka alangkah utamanya kalau kemudian pada bulan Ramadan itu selain tadarus Al-Quran juga ditambah dengan membaca Al-Quran secara individual, secara personal. Membaca dalam pengertian qiraah maupun tilawah. Saya membedakan antara tilawah dengan qiraah itu karena memang faktanya Al-Quran menggunakan 2 kosakata yang berbeda. Ada pada satu ayat Al-Quran menyebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qiraah yang jika di bahasa Indonesia kan itu menjadi membaca, tetapi pada ayat yang berbeda Al-Quran menyebut utlu ma yuha ilaika mir rabbik, tilawah. Tilawah yang kalau di bahasa Indonesia kan juga sama saja. Betul. Artinya membaca. Pertanyaannya kemudian lalu apa gunanya kalau kemudian sama kandungannya? Kenapa digunakan dengan 2 kosakata yang berbeda? Itu kan pemborosan kata. Itu gejala bahasa hiperkorek. Betul. Ternyata para ulama kemudian menyebut bahwa antara tilawah dengan qiraah memang kandungan maknanya berbeda. Kalaupun mau dipaksakan, tilawah itu hanyalah juz'un basitun minal qiraah. Qiraah jauh lebih dalam, lebih luas maknanya ketimbang sekedar tilawah. Qiraah itu ya kira-kira tilawah yang dibarengi dengan tadabbur, ta'ammul, tafakkur. Seperti itulah. Karena itu belum tentu yang mentilawahkan Al-Quran itu juga mengqiraahkan Al-Quran. Ya, saya kira ini dua kosakata yang juga merupakan khazanah dari perbendaraan kosakata Al-Quran yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya nanti, tapi setelah komersial yang berikut ini. Ya. Baik, kembali lagi pada program Ramadan Menyapa RCTV. Ya. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa di rumah bisa nanti bertanya ya atau dialog interaktif di nomor di bawah tersebut ya, di bawah di dalam layar. Kita lanjutkan tema pembahasan kita, Pak Kiai. Ya. Tadi menarik sekali diskusi kita terkait
antara perbedaan makna tilawah dengan qiraah. Saya kira masyarakat umum ya mungkin selama bulan Ramadan ini hanya sebatas ya setelah selesai tarawih, tadarus gitu Pak, baca Quran gitu. Terus kemudian setelah sholat fardu baca Quran, begitu saja. Iya. Menurut saya kiranya Pak Kiai bisa menjabarkan lebih detail terkait apa itu tilawah atau apa itu qiraah, karena memang dalam kitab Furuqul Lughawiyah juga memang ada perbedaan antara makna tilawah dengan makna qiraah tersebut gitu Pak Kiai. Mangga silahkan. Ya, kalau tilawah itu ya membaca seperti kita membaca buku itu. Yang banyak dilakukan oleh kita ya tilawah. Makanya yang ada itu musabaqah tilawatil Quran itu. Ya. Dari Susah. tingkat kelurahan sampai nasional bahkan. Dan dari mulai anak-anak kan yang paling usia dini sampai usia dewasa. Kemudian tidak mungkin dilakukan musabaqah qiraatil Quran. Karena sedemikian luar biasanya kalau nanti ada sampai ya, paling ada pun ada qiraat sab'ah, nah itu lain kalau ya. itu ya qiraat sab'ah itu lain ya. Jadi saya kira waktunya juga kita umat Islam yang memang lama membaca Al-Quran itu supaya dari waktu ke waktu daya dan kekuatan juga kualitas bacaannya meningkat. Saya kira tidak cukup membaca kemudian dalam pengertian tilawah saja, tapi kita tingkatkan. Tilawah ya harus, tetapi di luar itu juga harus kita tingkatkan. Tidak cukup dengan tilawah, ya kita lanjutkan dengan qiraah. Meskipun tentu saja untuk mencapai qiraah itu tidak bisa menafikan eksistensi tilawah. Saya kira ini menjadi penting juga bahwa supaya kita mampu mengqiraahkan Al-Quran, ya lebih dahululah kita mentilawahkan Al-Quran. Jangan kita berusaha memahami, mengkaji isi makna kandungan Al-Quran sementara tilawahnya juga belaratan kan itu. Karena memang ini problem. Betul. Tilawah Al-Quran itu juga merupakan sesuatu yang punya nilai tersendiri, apalagi buat kita orang Indonesia yang penguasaan kita terhadap bahasa Al-Quran masih sangat jauh. Jangankan kosakata, huruf-huruf hijaiyah yang ada itu kalau dibandingkan dengan huruf-huruf kita sehari-hari di Indonesia ini, itu maka jauh lebih banyak yang tidak ada. Coba Anda perhatikan. Dari huruf hijaiyah itu yang ada di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, itu paling a, ba, ta, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, sudah. Di luar itu tidak ada. Hak kecil tidak ada. Apalagi itu. Apalagi fa ya Pak. Apalagi ha, apalagi dot. Ada, kalau Imam Sibawi menyebut, jangankan orang ajam, orang Arab sendiri itu tidak mampu melafazkan secara baik 6 huruf Al-Quran. Yang dimaksud orang Arab itu ya mereka yang hidup di daerah Arab, yang kesehariannya berbahasa Arab dan di lingkungan budaya Arab. Termasuk makanannya lah, makanan Arab. Itu saja dalam bahasa Arab keseharian mereka tidak ada 6 huruf Al-Quran. Sebagai contoh, semua orang Arab itu dalam bahasa Arab asli mereka, dalam bahasa Arab keseharian mereka tidak punya huruf ta. Ta. Mereka itu kalau menyebut ta dapatnya ta. Asani, atani. Ada juga yang huruf qaf menjadi gha, Pak Kiai. Apa tuh? Ya itu nanti tuh. Ini awal ta ya. Ta itu semua Arab manapun. Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Irak itu orang Arab lah. Orang termasuk orang Sudan, Arab Sudan. Itu ketika menyebut asani ya atani dalam bahasa Arab sehari-harian mereka. Kemudian 6 itu yang kedua diantaranya lagi qaf. Qaf itu apalagi untuk kita orang Indonesia sangat problem tentu saja. Orang Arab saja tidak bisa, tidak punya huruf qaf dalam bahasa Arab mereka. Seperti qafnya Al-Quran itu. Orang Mesir misalnya, itu ketika mengucapkan qaf menjadi hamzah.
Ya, betul. Qalbi menjadi albi. Albi. Iya. Sementara orang Saudi, sebagian Sudan, sebagian Yaman, itu qafnya menjadi ga. Baqarah itu menjadi bagar. Ya, betul. Bagir ya, bakir jadi bagir. Ya, ya. Asegab ya, Ya, asegab. ya. Jadinya ga itu kan, itu qaf padahal kan. Jadi ada yang ga, ada yang a, qalbi, albi, ada yang galbi. Itu artinya kan mereka sekalipun, orang Arab sekalipun, untuk mampu mentilawahkan Al-Quran secara benar, mujawwadah ukurannya, ya tentu harus belajar. Karena memang dalam bahasa Arab mereka tidak ada. Dalam bahasa Arab harian mereka tidak ada. Terlebih lagi kita itu. orang Indonesia. Ya, lebih-lebih. Karena itu tadi saya menyebut bahwa buat kita, tilawah Al-Quran saja sudah sangat, sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Atau yang lain deh, yang ketiga dari nama itu saya menyebut, tidak semualah. Jim itu nampaknya mudah untuk lisan orang Indonesia. Jim, gampang. Tapi orang Mesir mereka tidak punya jim itu. Sebagian orang Yaman, sebagian orang Sudan juga tidak punya jim dalam bahasa Arab mereka. Jamal Abdul Nasir itu mereka sebutkan Gamal Abdul Nasir. Nah, orang Mesir ketika menyebutkan jim dapatnya ga. Jadi sekali lagi, artinya bahwa betapa kemudian barokah Al-Quran itu sangat luar biasa ketika kita berupaya untuk mencoba mengqiraahkannya secara bertahap. Umpamanya dimulai dari mentilawahkan Al-Quran dulu, tentu saja belajar dulu, itu sudah merupakan proses yang sungguh harus dilalui secara luar biasa dan ketekunan yang luar biasa. Dan di luar itu semua, hal terpenting ini yang pernah saya alami ketika saya mencoba mempraktikkan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang tadi saya contohkan itu dengan memakai alat yang paling canggih, itu ternyata hasilnya tetap tidak maksimal. Kan itu sudah dibantu teknologi. Sudah dengan teknologi yang sangat canggih, tercanggih saat itu ya di zamannya, buatan Jerman. Itu tetap tidak bisa maksimal. Justru kalau digambarkan persifatannya, itu hasilnya malah lebih maksimal apa yang disampaikan oleh Imam Sibawe ketimbang teknologi yang luar biasa itu. Itu artinya bahwa ketika kita belajar mentilawahkan Al-Quran, tentu tidak bisa otodidak. Ini yang saya pikir juga harus kita perhatikan, bahwa tidak serta-merta teknologi yang canggih ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk semua hal. Saya tidak sepakat kalau kemudian belajar Al-Quran dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga otodidak misalnya, tidak. Karena pasti akan ada ketidakpasan. Ketidaksesuaian ya. Ya, ketidaksesuaian. Satu. Yang kedua, karena itu kan yang kita lakukan ketika kita belajar Al-Quran, saya kira di Indonesia secara umum sudah benar. Karena ada guru yang mengajarkan. Dengan tekniknya bil musyafahah. Bahwa seorang guru mengajar Al-Quran itu tahu bagaimana muridnya melafazkan huruf Al-Quran. Demikian juga sebaliknya. Seorang yang sedang belajar mentilawahkan Al-Quran itu tahu dengan persis bagaimana gurunya melafazkan huruf-huruf Al-Quran. Ini menjadi bagian penting. Sebab seperti ini juga yang dulu dilakukan oleh Nabi ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Juga seperti ini juga yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika menyampaikan Al-Quran kepada Nabi. Jadi bil musafahah itu. Jadi menarik sekali ya, artinya begini. Kesulitan atau apapun yang dari tadi huruf per huruf tentunya akan bertambah pada suatu kebaikan. Artinya bisa kita kupas lagi gitu kira-kira ya. seperti itu. Baik pemirsa di rumah ya, masih akan berlanjut nanti diskusi kita tentunya di program Ramadan Menyapa setelah komersial yang berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan diskusi kita atau tema pembahasan kita terkait menggapai keberkahan Ramadan dengan Al-Quran.
Pak Kiai, tentu di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang keberkahan Al-Quran tersebut gitu. Nah, dua di antaranya ada pada surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Nah, di surat Al-An'am berbunyi, ini di surat Shad berbunyi pada ayat 29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ini dua ayat ini menjadi landasan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang penuh berkah gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kiai atau pandangan Pak Kiai terkait dua ayat yang tadi saya bacakan? Baik, ya, dua ayat tadi memang memberikan penjelasan kepada kita bahwa betapa Al-Quran itu sangat barokah. Pada surat Al-An'am ayat 92 misalnya, itu menunjukkan bahwa kata Allah telah turunkan Al-Quran itu dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, kemudian juga memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura wa man haulahu dan orang yang di sekelilingnya. Jadi saya kira itu memang kita meyakini bahwa ada banyak keberkahan yang tergandung dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian ayat-ayat Al-Quran juga bisa menjadi obat misalnya. Itu kan salah satu isinya. Fihi shifaun lima fis sudur misalnya. Obat bagi sakit secara fisik ataupun psikis, Al-Quran itu. Belum lagi kemudian barokah-barokah lain yang ada dan menjadi muatan Al-Quran. Artinya kalau saya membaca ayat ini ketika berbicara tadabbur, dari satu huruf saja tadi seperti yang kita diskusikan di awal, katakanlah tak tadi gitu. Di kalangan Arab pun banyak yang kesulitan gitu. Artinya ketika mereka merasakan kesulitan terus kemudian mencoba untuk mempelajari itu, maka kemudian menghasilkan sebuah keberkahan, artinya ziyadatul khair dalam arti ilmu Al-Quran tersebut gitu. Kembali lagi terkait keberkahan Al-Quran dan kaitannya dengan qiraah dan tilawah tadi. Ketika Al-Quran diturunkan Pak Kiai dengan perintah fi'lul amr iqra gitu. Terus kemudian sampai ayat 5 allamal insana ma lam ya'lam gitu kan. Nah, ini muatan ayat ini kan sangat luas Pak Kiai. Menurut Pak Kiai atau pandangan Pak Kiai terkait surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini seperti apa Pak Kiai? Dan relevansinya untuk keadaan atau situasi kita sekarang ini gitu. Kandungan makna iqra di situ tentu tidak cukup kalau sekedar di bahasa Indonesia kan menjadi membaca, karena jauh lebih dalam, lebih luas dari sekedar membaca dalam bahasa Indonesia. Karena itu Al-Quran manakala kita qiraahkan tentu dia akan senantiasa aktual, senantiasa menjadi update dan akan menjadi solusi. Hanya memang tentu Al-Quran kan tidak memuat semuanya secara terperinci. Kalau Al-Quran memuat semuanya secara terperinci, betapa besarnya Al-Quran. Yang kedua kemudian sangat boleh jadi hari ini aktual, 10 tahun yang akan datang ketinggalan sudah, tertinggal, tidak cocok lagi. Tapi dengan menyebut tidak semuanya secara terperinci, maka Al-Quran kemudian menjadi senantiasa kini dan di sini. Termasuk saya ingin tadi menanggapi juga yang disampaikan itu, menegaskan bahwa betapa kemudian ada keberkahan ketika mencoba mentilawahkan Al-Quran,
apalagi mengkiroahkan, mentilawakan saja. Karena ya tadi ya saya ingin menyebut gambaran seperti tadi itu bahwa betapa kita orang Indonesia akan menemukan, merasakan sukarnya belajar mentilawakan Al-Quran itu. Tapi jangan khawatir, ada banyak keberkahan di sana. Bahwa semakin sulit kita melafazkan huruf-huruf Al-Quran, tentu semakin banyak ibadah kita. Ketika terbata-bata kan pahalanya double ya. Itu. Ada riwayat hadis yang... Ya betul, ada hadisnya seperti itu. Bahwa yang tadi saya simpulkan, semakin sulit kita belajar membaca Al-Quran, maka semakin utama, semakin barokah lah upaya-upaya yang kita lakukan itu. Yang berikutnya yang penting juga kita lakukan, Al-Quran ini tidak cuma kita baca untuk diri kita, tapi harus kita ajarkan juga. Salah satu kewajiban orang tua kan kepada anak-anaknya itu mengajarkan Al-Quran. Nah ini yang kemudian harus harus mendapatkan solusi yang tepat. Jangan hanya karena merasa sebagai orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada putra-putrinya, kemudian membiarkan begitu saja putra-putrinya tidak diajari Al-Quran. Sebagai gantinya ketika orang tua itu tidak mampu mengajarkan Al-Quran, maka wajib mencarikan guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu sehingga kemudian guru ini nanti yang menggugurkan kewajiban orang tua di dalam mengajarkan Al-Quran kepada putra-putrinya. Karena tadi ya, saya berkesimpulan secara prinsipil tidak mungkin belajar Al-Quran itu otodidak. Atau mohon maaf, kalau saya lebih urai jauh lagi, seperti ketika kita sekarang ini membaca terjemah Al-Quran. Bolehlah membaca terjemah, bagus. Itu bagian dari ikhtiar untuk mencoba memahami isi makna dan kandungan Al-Quran. Tapi jangan yakini bahwa itu sebagai tafsir. Ini yang salah kaprah buat saya. Terlalu naif kalau terjemah dianggap tafsir. Tafsir kok coba terjemah saja. Terjemah itu kan hanya alih bahasa. Alat bantu ketika seorang pembaca memahami sebuah ayat. Dan pada dasarnya malah kalau saya lebih sepakat Al-Quran itu ekstrim ini ya. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa apapun. Betul. Karena itu hanya alat bantu tadi terjemah itu. Ya, ini yang ingin saya kemudian beri catatan. Jangan pernah punya anggapan bahwa ketika membaca terjemah itu sudah mengkaji Al-Quran. Itu sudah sampai kepada mencoba ya mengkiroahkan Al-Quran gitu tuh. Saya kira belum seperti itu. Sekali lagi saya tidak menafikan bahwa itu juga baik. Jalan itu bagian dari ikhtiar dan jalan kita untuk mencoba memahami isi makna dan kandungan Al-Quran. Iya. Memang fenomena yang ada ya, orang ketika membaca terjemahan Al-Quran ya itu sudah tafsirnya, kira-kira begitu. Saya contoh, mohon maaf, saya ambil contoh kalau ada yang menyebut umpama saja Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya, saya kritik itu bukan arti itu. Itu alih bahasa. Alih bahasa. Dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran kemudian menjadi bahasa Indonesia. Dan bahasa Arab kan bahasa yang unik ya. Unik. Bagaimana bahasa Arab punya teori yang namanya istiqaq misalnya. Karena beda harokat sedikit saja maknanya bisa rubah sangat jauh. Kan beda harokat, beda keluar dari tempat keluarnya huruf juga sudah. Oh iya, gitu. Ada 3 huruf, kemudian dibaca dengan beragam itu maknanya beragam lagi, lain lagi. Ada qaf, ba, lam itu bisa kalau dibaca 7 bacaan, maknanya juga maksudnya juga 7 lagi itu. Berarti sebelum jauh ke tadi kiroah yang tadi yang sangat luas itu, tilawah pun juga luar biasa. Oh iya, iya. Saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika pulang ke rumah itu diuji lagi gitu, talaki lagi gitu. Ya. Kita lanjutkan lagi Pak Kiai. Oh iya. Setelah komersial berikut ini. Terima kasih.
terima kasih pemirsa di rumah yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di Ramadan Menyapa. Diskusi kita mungkin ini sesi terakhir Pak Kiai. Iya. Terkait ya, ini kan bagian dari keberkahan Al-Quran itu salah satunya tentu adalah selain membaca tadi terus kemudian mengkira adalah menghafal Al-Quran. Iya. Fenomena di masyarakat itu kan yang viral itu kan orang diupayakan untuk didorong menjadi hafiz Quran lah kira-kira gitu. Nah ini kira-kira yang harus didahulukan ini yang mana gitu. Jadi kalau saya lihat ada sebagian yang memang dipaksakan terus kemudian secara bacaan, tilawah atau qiraah juga kurang mumpuni seperti itu. Menurut Pak Kiai kiat-kiat seperti apa yang harus dilakukan ketika kita hendak mencoba menghafal Al-Quran gitu. Ini betul, ini terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa betapa kemudian satu sisi tentu saja semangat itu sangat baik, luar biasa, semangat yang begitu luar biasa untuk menghafal Al-Quran. Apakah ada perintah khusus gitu Bapak? Padahal ya kalau perintah khusus perintah dari Al-Quran misalnya untuk dihafalkan ya enggak lah. Malah Al-Quran itu isinya salah satunya jaminan dihafalnya itu ya jaminan ditanggung oleh Allah. Allah lah hafizun itu hafidhu itu kan salah satunya hafal itu kan maknanya ya. Itu yang menanggung, yang menghafal cuma udah urusan Allah lah. Tapi saya kira semua kita umat Islam itu meyakini betapa utamanya mereka yang hafal Al-Quran. Hanya tentu saja apapun ya mesti ada tahapannya. Saya tidak terlalu suka juga, tidak terlalu sepakat kalau kemudian semua didorong untuk menghafalkan Al-Quran tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan bagaimana mentilawahkan Al-Qurannya secara benar dulu. Mujawadah itu tadi ukurannya. Sehingga saya agak miris juga kemudian, mohon maaf saya tahu persis ada beberapa fakta di lapangan ketika saya coba mendatangi rumah tahfidz Al-Quran umpamanya, itu ternyata mereka memang ya mampu menghafal beberapa ayat Al-Quran, tetapi dengan bacaan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan secara teorinya. Sementara jangan lupa bahwa Nabi juga memperingatkan, Al-Quran itu selain istimewa, memberikan manfaat barokah yang luar biasa, juga bisa menjadi pelaknat itu. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh itu kan. Ada banyak orang membaca Al-Quran, mengqira'ahkan Al-Quran, tapi boro-boro mendapat pahala, tapi malah Al-Quran melaknati. Saya kira salah satunya karena mentilawahkannya juga tidak benar. Itu kan kenapa kemudian menjadi penting ada qira'ah qira'ah yang bisa ditolerir dalam membaca Al-Quran masih dianggap benar, meskipun kemudian mungkin cara membacanya berbeda dengan yang lain. Nah, karena itu sekali lagi saya kira kita bersama-sama lah semangat di dalam kita mencintai Al-Quran, di dalam upaya memahami, menguasai, termasuk menghafal Al-Quran itu harus terus kita gelorakan. Tapi mohon diperhatikan tahapannya. Membaca Al-Quran tahsin dulu itu menjadi hal yang penting. Jangan sampai kemudian menjadi naif. Satu sisi hafal dengan ayat Al-Quran tapi cara membacanya salah. Inilah saya kira yang kemudian patut kita sebut dengan membela Al-Quran itu. Jadi kalau bahasa saya menerjemahkan membela Al-Quran itu ya dengan mempelajari Al-Quran, dengan mentilawahkan Al-Quran, kemudian pada gilirannya mengqiraahkan Al-Quran. Tetapi jangan lupa keduanya ada tahapannya yang harus dilalui, tidak bisa lompat-lompat. Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah mau habis juga ini Pak Kiai. Mungkin ada statement terakhir yang singkat, kiat-kiat agar kita mendapatkan berkah dari Al-Quran itu tadi. Mangga Pak Kiai. Baik, awal tadi saya menyebut bahwa antara Al-Quran dengan Ramadan dua hal berbeda yang tetapi antara satu dan yang lain sangat berkait erat. Ini juga saya teringat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang menyebut bahwa surga itu pada
prinsipnya merindukan 4 golongan. Ada 4 orang yang dirindukan, dinanti oleh surga. 2 diantaranya itu ya berhubungan. 1 talil Quran, orang yang mentilawahkan Al-Quran. Yang keduanya yang shaim Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu mari kita capai keberkahan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Baik dalam pengertian tilawah, lebih-lebih qiraah. Terima kasih Pak Kiai atas informasi dan Sama-sama, pelajarannya sama-sama. untuk hari ini. Pemirsa di rumah yang berbahagia, kiranya tadi diskusi kita terkait pembahasan menggapai keberkahan Ramadan dengan Al-Quran bersama Pak Kiai Wawan Arwani. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat sehingga bisa terus memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya Zainal Mutakin selaku moderator pada kegiatan Ramadan Menyapa hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara lisan maupun perilaku tentunya. Semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Saya selaku pembawa acara undur diri. Jangan lupa pemirsa di rumah untuk terus menyaksikan program Ramadan Menyapa kerjasama LP2MI Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 17.00 selama bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.